Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas 1010. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi koperasi. Konsep koperasi. Apa itu koperasi? Menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sejarah koperasi. Koperasi telah hadir sejak abad ke-20, dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat kecil pula. Kemudian di tahun 1908, Dr. Sutomo yang punya peran penting terhadap koperasi mendirikan Budi Utomo. Kemudian, pada tahun 1915, muncullah peraturan tentang koperasi. Setelah itu, di tahun 1927, dibentuk Serikat Dagang Islam untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. 2 tahun kemudian, di tahun 1929, Partai Nasional Indonesia memperjuangkan penyebaran koperasi di Indonesia. Kemudian, Jepang yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiai. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi 9 di Tasikmalaya. Pada hari di mana mereka mengadakan kongres tersebut, dicetuskanlah Hari Koperasi Nasional di tanggal 12 Juli. Jadi, itu dia sejarah singkat dari koperasi di Indonesia. Kemudian, fungsi dan tujuan koperasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, fungsi koperasi ada 4, yaitu sebagai berikut. Dan kemudian ialah tujuan koperasi. Tujuan pembentukan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Selengkapnya, tujuan koperasi adalah sebagai berikut. Asas-asas koperasi. Asas-asas koperasi ada 9, yaitu 1. Koperasi merupakan badan usaha. Yang kedua, koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat. Yang ketiga, anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi. Yang keempat, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kelima, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang keenam, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang ketujuh, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kedelapan, pendidikan perkoperasian. Dan yang terakhir, kerjasama antar koperasi. Kemudian jenis dan bentuk. Jenis koperasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan fungsinya. 1. Koperasi konsumsi, 2. Koperasi jasa, 3. Koperasi produksi. Yang kedua, berdasarkan jenis usaha. Yang pertama, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi konsumsi, koperasi produksi. Yang ketiga, berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang keempat, berdasarkan keanggotaannya, yaitu koperasi unit desa, koperasi pegawai Republik Indonesia, dan koperasi sekolah. Menurut Undang-Undang Perkoperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. Yang kedua, koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, baik badan hukum koperasi primer atau badan hukum koperasi sekunder. Nilai dan prinsip. Koperasi didasarkan pada nilai-nilai swadaya, tanggung jawab diri, demokrasi, kesetaraan, dan solidaritas. Dalam tradisi pendiri mereka, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman di mana koperasi mempraktikkan nilai-nilai mereka, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, SHU dan dana cadangan. Pengertian SHU.
SHU menurut Undang-Undang Koperasi adalah pendapatan koperasi yang didapatkan selama 1 tahun buku yang dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk diantaranya adalah pajak dalam 1 tahun buku yang bersangkutan. Pengertian dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Cara menghitung SHU. Rumus pembagian SHU adalah SHU koperasi sama dengan Y plus X. Keterangan, SHU koperasi adalah sisa hasil usaha per anggota. Y adalah SHU koperasi yang dibagi atas aktivitas ekonomi. X adalah SHU koperasi yang dibagi atas modal usaha. Menghitung jasa usaha semua anggota sama dengan persentase jasa usaha dikali SHU. Menghitung jasa modal semua anggota adalah persentase jasa modal dikali SHU. Keanggotaan koperasi. Syarat keanggotaan koperasi adalah 1. Setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. 2. Menerima landasan dan asas koperasi. 3. Bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. 4. Menyetor pembayaran awal yang terdiri dari sebagai berikut. Kemudian sifat keanggotaan koperasi adalah sebagai berikut. Kewajiban anggota koperasi menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati rapat anggota. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi. 3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hak anggota koperasi menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, selain mempunyai kewajiban, anggota juga mempunyai hak seperti berikut ini. Itu dia tentang materi koperasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.